Ya pemirsa, kinerja Badan Usaha Milik Negara PT Indofarma Tbk dibayangi adanya dugaan fraud atau penyimpangan pengelolaan keuangan senilai 470 miliar rupiah. Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga menyatakan dugaan fraud tersebut berasal dari anak usaha Indofarma, yakni Indofarma Global Media yang bertugas mendistribusikan dan menjual produk obat milik Indofarma. Kinerja Badan Usaha Milik Negara PT Indofarma Tbk dibayangi adanya dugaan fraud senilai 470 miliar rupiah. Dugaan fraud tersebut berasal dari anak usaha Indofarma yakni Indofarma Global Media yang bertugas mendistribusikan dan menjual produk obat milik Indofarma. Menurut staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga, hasil penjualan produk dari Indofarma Global Media tidak diserahkan kepada Indofarma. Padahal Indofarma Global Media sudah menerima pembayaran penuh dari konsumen dan masyarakat. Arya memastikan hingga saat ini Indofarma Global Media belum menyetorkan dana tersebut sehingga mengganggu kinerja keuangan induk usahanya. Di sana ditemukan ada 470 miliar dana yang harusnya masuk ke Indofarma itu nggak disetor oleh Indofarma Global Medica. Itu mencapai 470 miliar. Ya, yang kita temukan. Ya. Nah, dana ini ternyata kawan-kawan tidak disetor, padahal setelah dicek kemarin kita dilakukan audit oleh internalnya teman-teman Indofarma. Ketika ditanya kepada Indofarma Global Medica, apakah tagihan tersebut sudah ditagih juga kepada pihak ketiga, pihak lain yang didistribusikan oleh Indofarma Global Medica, IGM ini? Ternyata udah. Dugaan fraud ini berawal dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan yang menemukan indikasi tindak pidana pengelolaan keuangan Indofarma atau korupsi yang melibatkan Indofarma. Hasil pemeriksaan keuangan tersebut langsung dilaporkan ke Kejaksaan Agung. Dari Jakarta, Riki Anwardi, IDX Channel. Ya pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini menilik kasus dugaan korupsi PT Indofarma Tbk, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Toto Pranoto, pengamat BUMN dari Universitas Indonesia. Selamat pagi Pak Toto. Selamat pagi Mas Pras. Ya, salam sehat Pak. Sehat. Baik, tadi sudah disampaikan BPK menemukan PT Indofarma Tbk dengan kode SAP INAF dan anak perusahaan yang tengah tersangkut dengan kasus indikasi penyimpangan ini yang menyebabkan kerugian negara sekitar 371,8 miliar. Nah, ini bagaimana menurut pandangan Anda begitu, kronologi dan akar permasalahan dari BUMN Farmasi ini? Silakan. Ya, saya kira kinerja Indofarma memang dalam beberapa tahun terakhir itu tidak cukup baik ya. Artinya kita lihat dari laporan keterbukaan informasi mereka dari 2021 juga mereka sebetulnya sudah mengalami kerugian ya, terus berlanjut 2022, 2023 juga mungkin saya kira meskipun laporan keuangannya belum terbit ya, tapi arahnya menuju kepada kerugian juga. Jadi saya kira memang ada masalah-masalah yang cukup fundamental kenapa kemudian kinerja dari Indofarma ini terus menurun ya. Kalau kita perhatikan juga sebetulnya di dalam industri farmasi kan justru yang lain-lain di periode COVID 2021, 2022 kan justru bahkan mereka mengalami kinerja yang meningkat sebetulnya begitu ya. Nah kalau kita perhatikan dari laporan keuangan yang mereka terbitkan di 2021, 2022 kelihatan memang yang mendorong kinerja yang menurun itu saya kira adalah kemudian terjadinya penurunan tingkat penjualan yang cukup drastis ya. Dari 2021, 2022 mungkin hampir separuh lebih ya. Dan kemudian kalau kita perhatikan penyebabnya adalah karena kemudian demand terhadap berbagai macam produk utama mereka di obat-obat generik itu kelihatannya mereka agak kesulitan bersaing di pasar ya, baik dari segi harga juga mungkin dari segi juga terkait dengan soal bagaimana mereka bisa melakukan efisiensi di sisi pengelolaan pabriknya begitu sehingga kemudian mungkin mereka mengalami kesulitan ya bersaing di market ya. Jadi saya kira di luar persoalan ada dugaan tadi ya penyelewengan dana tadi, saya kira memang secara fundamental juga
Indofarma saya kira perlu melakukan perbaikan-perbaikan dari sisi operasional Oke. supaya kemudian bisa memiliki daya saing yang lebih baik ya. Jadi laporan keuangan saya kira itu bicara mengenai kenapa mereka tidak bisa perform dengan cukup baik. Oke, itu dari sisi kinerja ya, begitu dari sisi laporan keuangan yang sudah Anda sampaikan secara fundamental juga begitu yang sudah Anda sampaikan terkait dengan Indofarma. Nah, BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan ini juga sudah menyerahkan temuan adanya penyimpangan atau fraud dalam pengelolaan keuangan PT Indofarma Tbk juga ke Kejaksaan Agung. Nah, ini Anda melihat seperti apa nanti prosesnya begitu? Apakah ini akan menjadi perhatian publik juga kah atau memang ini akan diselesaikan juga secara transparan ke depannya? Ya, saya kira kan yang dilakukan BPK itu kan riset mereka atau penyelidikan mereka Ya, 2020 sampai dengan 2022 mungkin ya. baik. Jadi kurun waktu hampir 2,5 tahun lebih apa yang mereka lihat kepada kemungkinan terjadinya apa tadi dianggap sebagai penyelewengan begitu ya. Nah, jadi kalau kemudian itu sudah menjadi temuan BPK ya, dan kemudian saat ini kan oleh Kementerian BUMN juga sudah dilaporkan ya kepada pihak aparat penegak hukum. Jadi saya kira solusi yang paling penting adalah bagaimana itu dibuka secara transparan Oke. sehingga akan betul-betul kelihatan sebetulnya di section mana kemudian Indofarma atau lewat anak perusahaannya melakukan kegiatan-kegiatan yang dianggap kemudian sebagai faktor cenderung penyalahgunaan kewenangan di dalam perusahaan ya. Jadi saya kira kalau sudah ada masuk ke dalam ranah hukum, saya kira kita mengharapkan ada proses yang transparan dan clear, dan setelah itu menurut saya sebaiknya memang Kementerian BUMN menegakkan prinsip-prinsip corporate governance dengan lebih baik sehingga juga kemudian akan bisa menjadi pembelajaran ya bagi para pihak lain dari sisi pengelola perusahaan-perusahaan milik negara ini ke depannya. Ya, menurut Anda apakah juga masih terlalu dini untuk kita bisa perhatikan lebih jauh sambil menunggu hasil pemeriksaan kah atau bagaimana? Mengingat ini juga akhirnya kan ya sudah cukup ramai juga di media, kemudian masyarakat sudah banyak yang tahu terkait dengan kasus ataupun dugaan penyelewengan ini. Ya, saya kira ini kan Indofarma ini kan perusahaan publik ya. Jadi kan sebetulnya berbagai macam aksi korporasi yang penting kan mestinya mereka disclose ke publik ya. Dan juga saya kira dari sisi ini sebagai emiten BUMN Tbk, berbagai macam hal yang sifatnya memang harus mereka sampaikan kepada masyarakat dan lain-lain juga mereka harus sampaikan ya. Jadi saya kira ke depan ini akan bisa berlangsung dengan lebih transparan, apalagi juga kemudian kan pihak BPK sudah menyerahkan kepada Kejaksaan Agung, Kementerian BUMN juga kemudian sudah berkoordinasi. Ya. Jadi mestinya ini segera dilakukan proses penyelidikan yang lebih cepat saja sehingga kita akan bisa lebih tahu bagaimana proses yang sesungguhnya terjadi. Cuman memang yang patut kita sesalkan ya sebagai suatu perusahaan BUMN Tbk, mestinya kan kaitannya dengan soal transparansi, full disclosure dan lain-lain itu menjadi prioritas bagi mereka ya. Jadi kalau kemudian masih terjadi penyelewengan-penyelewengan seperti ini memang patut disesalkan. Artinya adalah bahwa kemudian bagaimana fungsi dari para pengawas dalam organisasi perusahaan ya, baik para pemilik risiko ya, three lines of defense-nya mungkin nggak jalan, pengawasan Dewan Komisaris juga ya, selama 2-3 tahun terakhir sampai dengan terjadinya dugaan tindakan penyelewengan ini juga mungkin tidak paham terlalu detail apa yang terjadi begitu ya. Sehingga dari pengawasan memang ini menjadi catatan ya. Ini karena BUMN-nya sudah BUMN Tbk sebetulnya. Mengingat ini anak usaha begitu yang diduga begitu, menurut Anda pengawasan harusnya tetap sampai menyeluruh dari atas ke bawah begitu Pak? Ya, karena yang kemudian menjadi bahan yang tanda petik ya, material itu yang diselewengkan di anak usaha itu kan angkanya cukup besar ya. Sehingga kalau saya memang pengawasan yang harus dilaksanakan ya oleh pihak Indofarma, tidak saja kepada induknya saja di Indofarmanya, tapi juga bagaimana anak usaha yang mayoritas kepemilikannya ada di tangan Indofarma juga ini menjadi bahan perhatian yang cukup penting ya, apalagi sebagai distributor ya dari obat-obatan milik induk usaha. Jadi kalau ada sampai akumulasi tadi disampaikan hampir 470 M misalnya ya, dalam waktu yang cukup lama sebetulnya yang perlu dipertanyakan bagaimana ini mekanisme pengawasan internal berlangsung ya, sehingga terjadi peristiwa ini. Baik, nah upaya hukum yang mungkin ditempuh apakah akan sama atau serupa lah paling tidak dengan penyelesaian kasus fraud yang dialami PT Jiwasraya Persero sebelumnya, kemudian Garuda Indonesia Persero Tbk juga begitu kalau Anda melihat, ataupun yang pernah dilakukan lah dalam upaya-upaya penyelesaian
permasalahan seperti ini di perusahaan-perusahaan milik negara atau BUMN? Ya, saya kira sekali mereka sudah sampaikan bahwa ini akan menjadi ranah pihak aparat penegak hukum, ya, sudah dilaporkan ke Kejaksaan Agung. Saya kira prosesnya mungkin akan sama dengan apa yang sudah dikerjakan pada saat kasus juga menimpa BUMN seperti Jiwasraya atau Garuda Indonesia, ya. Dan saya kira itu menjadi hal yang penting, bagus bahwa kemudian transparansi dari sisi kemudian penegakan hukumnya itu menjadi sesuatu yang kemudian terbuka, masyarakat bisa menilai, sehingga juga bisa menjadi suatu pembelajaran sebetulnya bagi state-owned companies yang lain juga untuk bertindak menjadi lebih prudent, ya, dalam menjalankan segala macam aksi korporasi yang mereka akan jalankan. Baik, jadi memang kalau Anda perlu cermati begitu langkah-langkah krusial yang mungkin harus ditempuh begitu, apakah dari sisi Kementerian BUMN-nya kah yang langsung mengambil tindak? Karena tadi sudah ada statement juga begitu dari Kementerian BUMN. Anda melihat bagaimana? Apakah semua diserahkan langsung saja ke ranah hukum? Ya, saya kira kalau sudah menjadi domain publik, ya, saya kira case ini harus diselesaikan segera lewat mekanisme di aparat penegak hukum saja. Untuk segera pemeriksaan, penyelidikan dan lain-lain. Nah, setelah itu saya kira yang lebih penting lagi adalah ke depannya, ya, bagaimana sebetulnya di lingkup Kementerian BUMN mereka bisa kemudian memberikan suatu guidance yang lebih clear, yang jauh lebih tegas, bagaimana praktek-praktek, ya, dari good corporate governance ini bisa dijalankan dengan lebih baik, sehingga kita tidak lagi akan terulang misalnya nanti ke depan akan ditemukan lagi peristiwa-peristiwa penyelewengan seperti dalam kasus seperti Indofarma ini terjadi di BUMN-BUMN yang berbeda begitu. Saya kira langkah-langkah antisipatif dalam rangka mencegah hal itu saya kira menjadi poin penting bagaimana Kementerian BUMN ke depan harus bertindak. Nah itu dia, karena kita tahu juga dengan jargon ataupun bagaimana slogan-slogan akhlak begitu di BUMN ini kan harusnya memang cukup merata menjadi satu sistem, menjadi nafas harian begitu dalam mereka bekerja. Dan apakah ini perlu kita sikapi? Nanti kita bahas di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Pak Toto dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan kinerja keuangan dari BUMN Farmasi PT Indofarma Tbk dengan kode saham INAF. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, ini di tahun 2020 kinerja keuangan ini masih mencatatkan laba, ya. Kita lihat 27,58 miliar rupiah, kemudian di tahun 2021, 2022 dan 2023 yang sempat disinggung juga oleh Pak Toto tadi memang masih mengalami kerugian begitu atau rugi bersih yang dialami oleh Indofarma Tbk. Berikutnya kita lihat dari sisi laba bruto Indofarma Januari sampai dengan September di tahun 2022 76,34 miliar rupiah, kemudian di tahun 2023 menjadi 10,24 miliar rupiah laba bruto BUMN Farmasi Indofarma. Dan berikutnya pemirsa kita lihat dari sisi beban keuangan Indofarma Januari September dari tahun 2022 ke 2023 itu ada kenaikan 35% dari 28,98 miliar rupiah melonjak menjadi 39,09 miliar rupiah beban keuangan dari Indofarma Tbk. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Toto Pranoto, pengamat BUMN Universitas Indonesia. Pak Toto, kalau kita lihat memang tadi Anda sempat menyebutkan ada permasalahan dari kinerja ataupun sisi fundamental dengan kondisi yang ada saat ini. Menurut Anda bagaimana dengan kinerja keuangan, dan ini juga kuartal 1 kan belum ada laporan ya terkait dengan kinerja keuangannya begitu Pak? Ya, kalau saya perhatikan dari struktur laporan keuangan yang mereka keluarkan, ya, sebetulnya ada sedikit pertanyaan kaitannya dengan bagaimana mereka memiliki struktur biaya di mana kemudian harga pokok penjualan mereka itu bisa di atas 85% atau 90%, ya. Ruang yang terbuka untuk mereka bisa mendapatkan margin itu menjadi sangat terbatas begitu, ya. Dan kalau saya perhatikan kenapa COGS-nya itu atau harga pokok penjualannya menjadi tinggi itu juga karena memang ada komponen terkait dengan biaya overhead termasuk juga dengan penggajiannya kepada orang-orang dan lain-lain itu masuk ke dalam biaya mereka punya struktur di COGS-nya, sehingga itu kemudian menjadi sangat tinggi, ya, bisa rata-rata mungkin dari 2021, 2023 itu bisa 90%, ya. Sehingga ruang untuk margin mereka menjadi sangat tipis, ya. Nah, jadi dalam konteks ini mungkin nanti ke depan itu memang salah satu hal yang
perlu mereka lakukan perbaikan dari segi struktur finansial mereka adalah bagaimana perbaikan dari sisi efisiensi misalnya begitu ya, Iya, iya. sehingga mereka memiliki struktur COGS-nya bisa menjadi lebih efisien dan kemudian bisa mendapatkan peluang untuk mereka punya margin menjadi lebih terbuka. Saya kira itu menjadi penting ya. Dan kemudian juga saya kira yang lebih penting juga kedua adalah bagaimana mereka kemudian bisa memanfaatkan fasilitas mereka punya kapasitas produksi juga dengan lebih baik. Karena rata-rata penggunaan kapasitas produksi mereka mungkin baru sekitar 25% ya dari fasilitas factory yang begitu luas ya. Oke. Dengan meningkatkan kapasitas ini juga saya kira Iya, mereka mestinya bisa mendapatkan sales yang lebih baik ya. Sehingga saya kira upaya manajemen Indofarma untuk bisa memulai bisnis ya, tidak lagi B2C tapi misalnya B2B gitu ya, dalam rangka memanfaatkan kapasitas mereka yang belum terpakai seluruhnya itu bisa menjadi salah satu action plan yang segera bisa dikerjakan. Nah, saya kira itu langkah-langkah dari sisi operasional dan keuangan di mana kemudian Indofarma ke depan ya harus melakukan langkah-langkah strategis untuk perbaikan hal-hal tersebut. Nah, berarti kalau selama ini Anda melihat upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh manajemen begitu maupun dari atasan langsung begitu kalau kita cermati dari Kementerian BUMN begitu. Anda melihat bagaimana? Karena dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia 18 April lalu, Inaf juga mengakui belum melakukan pembayaran gaji karyawan untuk periode Maret 2024 dan hal utamanya ini karena nunggak gaji karyawan. Bagaimana Anda melihat seperti kondisi seperti saat ini begitu? Apakah memang pengawasannya yang belum optimal, upaya-upaya strategi yang diterapkan juga belum maksimal atau bagaimana nih Pak Toto? Ya, saya kira di sekitar tahun 2022 juga ya, saya kira kan juga mereka sudah mendapat suntikan dana ya, baik dari pemerintah lewat PMN ya, Oke. dan juga suntikan pinjaman dari induk dari Bio Farma ya. Oke. Dan sebagian pinjaman Bio Farma itu sebetulnya dipakai juga dalam rangka untuk pembayaran gaji karyawan Indofarma ya. Cuma saya kira sejak 2 bulan terakhir ya, mungkin karena bleeding yang semakin besar juga di Indofarma tanpa ada tanda-tanda ya bagaimana mereka bisa menyelesaikan hal tersebut, maka kemudian induknya mungkin saya kira Bio Farma menghentikan dulu ya bantuan talangan ini ya, sehingga kemudian kita dengar baca berita dalam 2 bulan terakhir mungkin Indofarma belum bisa membayar hak gaji-gaji karyawannya begitu ya. Saya kira ini memang persoalan menjadi rumit karena memang kalau kemudian seterusnya akan menjadi beban induknya di Bio Farma, mungkin juga kemudian Bio Farma juga akan mengalami problem ya, sehingga mungkin masalahnya harus diselesaikan satu persatu sampai kemudian jelas bagaimana rencana misalnya kaitan dengan restrukturisasi di Indofarma bisa diselesaikan ya. Baik, nah kalau menurut Anda bagaimana? Ini ada statement juga dari Wakil Menteri BUMN begitu Bapak Kartiko yang menyatakan bahwa memang dalam pembayarannya begitu, pembayaran gaji karyawan dari PT Indofarma TBK ini masih menunggu proses penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU. Nah ini bagaimana pandangan Anda Pak Toto? Ya ini PKPU ini kan sebagai salah satu cara sebetulnya ya, bagaimana kemudian Indofarma bisa melepaskan diri dari kemungkinan yang paling buruk misalnya ya, kepaditan misalnya. Jadi kalau misalnya PKPU nanti bisa disetujui dengan para kreditur, kemudian juga ada Master of Restructuring Agreement yang bisa dibuat misalnya ya. Itu memberikan jalan yang cukup clear bagaimana proses restructuring yang akan dijalankan oleh Indofarma ke depan dalam tempo 2-3 tahun ke depan, kemudian kesepakatan dengan para kreditur juga bisa dicapai begitu. Nah saya kira pada saat itu sudah cukup jelas semuanya dan disetujui para pihak, maka mungkin barulah kemudian induknya Bio Farma mungkin akan turun kembali untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Indofarma ya. Baik, proyeksi Anda lantas bagaimana dengan akhirnya nasib perusahaan BUMN ini begitu? Apakah masih akan tetap ya dalam artian ini akan tetap dikawal begitu oleh pemerintah sendiri, kemudian upaya-upaya penyelesaian juga akan terus dilakukan sambil yaitu dari sisi hukumnya tetap berjalan begitu Pak? Ya, saya kira kan kalau lihat dari segi fungsi dari Indofarma sendiri ya sebagai salah satu produsen obat milik negara, terutama dia fokus kepada obat-obat generik ya yang harganya terjangkau di masyarakat dan lain-lain. Saya kira
fungsinya masih cukup kritikal ya, karena Oke. satu pilar dari ketahanan sektor kesehatan kan mestinya ada pabrik-pabrik obat yang cukup baik, cukup sehat begitu ya. Ya. Nah, jadi ke depan saya kira kalau misalnya proses PKPU bisa dilakukan, kemudian juga program restrukturisasi bisa disetujui oleh para pihak, mungkin masih ada kesempatan ya bagi Indo Farma ke depan untuk disembuhkan kembali dengan berbagai macam program yang disetujui ya. Tapi kalau kemudian nanti tidak ada titik temu dan lain-lain, ya saya kira mungkin pemerintah sebagai pemilik utama ya dari perusahaan ini mungkin bisa memutuskan program alternatif yang lain. Bagaimana nasib masa depan Indo Farma ya? Karena kita perhatikan dalam strukturnya Bio Farma begitu ya. Di situ kan juga ada beberapa anak perusahaan yang bergerak di bidang produsen obat-obatan generik ya. Masih ada Kimia Farma, juga masih ada Pafros ya, dan lain. Jadi saya kira ini tergantung kepada bagaimana nanti nasib akhir persetujuan antara para kreditur dengan Indo Farma dalam skema yang akan disepakati ke depannya. Oke, nah strategi dari Kementerian BUMN sendiri bagaimana untuk mengawal bahwa, dan mungkin adakah satu langkah yang lebih keras lagi begitu, reward dan punishment mungkin yang perlu diterapkan lebih kuat lagi begitu, Pak Toto? Ya. Kelemahan utama kan kalau kita perhatikan dari sisi Indo Farma ya, ternyata kemudian kenapa terjadi kerugian besar, kemudian juga ditemukan adanya penyelewengan dari sisi keuangan. Ini kan sebetulnya adalah sisi bagaimana kemudian mindset orang untuk mengelola ya, badan usaha milik negara itu harus dibuat menjadi lebih baik ke depannya. Jadi prinsip-prinsip GCG-nya itu harus jalan lah saya kira. Dan saya kira memang Kementerian BUMN juga sudah bicara atau sudah membuat prioritas ya kaitannya dengan strategi bagaimana implementasi risk management, GCG dan lain-lain harus dijalankan di banyak perusahaan negara. Nah, jadi saya kira yang lebih penting adalah bagaimana hal-hal semacam ini tidak kemudian hanya sekedar menjadi slogan saja, tapi bagaimana implementasinya di lapangan itu betul-betul memang bisa masuk ya, sehingga bisa menjadi values dari setiap orang yang bekerja di BUMN, bahwa prinsip-prinsip tadi menjadi prioritas yang mereka harus kerjakan begitu. Itu dia values yang penting udah dari upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk bisa memberikan nilai lebih ya, terutama untuk SDM yang menjadi penggerak dari perusahaan-perusahaan BUMN ataupun perusahaan-perusahaan milik negara ini. Baik, Pak Toto, kita tinggal tunggu nanti bagaimana perkembangan selanjutnya, proses hukum akankah berjalan seperti apa, dan semoga tadi Anda harapkan transparansi begitu sehingga publik mengetahui lebih detail permasalahan di mana, proses hukumnya seperti apa, dan penyelesaian juga akan seperti apa begitu. Terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan, Pak Toto. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat Pak Toto. Terima kasih. Selamat pagi. Ya. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.